Selamat siang, salam sejahtera. Perkenalkan nama saya Nelly Novita Rumagit, nomor induk mahasiswa 86207181500035 Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi PAUD semester 6. Dengan dosen pengampu Ibu Eti Hidayani MPD dengan mata kuliah penelitian tindakan. Baik, dalam penelitian tindakan kelas, hal-hal yang dipelajari dalam penelitian tindakan kelas, di sini ada 4 poin. Yang pertama, penelitian kualitatif. Kedua, pengumpulan data, penelitian kualitatif, analisis data kualitatif, penelitian tindakan kelas. Konsep dasar penelitian kualitatif. Menurut Mulyana, tahun 2008, halaman 191, mendeskripsikan penelitian kualitatif sebagai penelitian dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan data dan fakta melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap subjek penelitian. Dalam tahapan penelitian kualitatif, menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Berman yang diterjemahkan oleh Cecep R. Hendy R. yang berjudul Analisis Data Kualitatif tahun 1992, tahap-tahapan penelitian kualitatif itu meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Ada 7 langkah, yaitu yang pertama membangun kerangka konseptual, merumuskan permasalahan penelitian, pemilihan sampel dan pembatasan penelitian, instrumentasi, pengumpulan data, analisis data, matriks, dan pengujian data. Data penelitian kualitatif, data berupa informasi yang bersifat deskriptif atau verbal sebagai kata-kata atau kalimat. Data kualitatif ini adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Contohnya seperti persepsi konsumen terhadap botol air minum dalam kemasan, anggapan para ahli terhadap psikopat, dan lain-lain. Pengumpulan data penelitian kualitatif. Di sini ada teknik pengumpulan data dengan melakukan pertama observasi. Menurut S. Margono dalam Surya 2009 halaman 173, yaitu observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Jadi dari pengamatan dan pencatatan dilakukan terhadap objek di tempat kerja. Karena penting untuk melihat perilaku dalam keadaan alamiah, melihat dinamika dan gambaran perilaku berdasarkan situasi yang ada. Baik, di sini ada pengumpulan data penelitian kualitatif. Wawancara yaitu adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Menurut Surya 2009 halaman 179, wawancara ialah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab. Dan dalam penelitian kualitatif ini sering menggabungkan teknik dan partisipatif dengan wawancara. Dan di sini juga ada instrumen. Nah, instrumen merupakan kunci dan kelebihan dan kekurangan teknik pengumpulan data. Secara umum yang dimaksud dengan instrumen adalah suatu alat yang karena memenuhi persyaratan akademis, maka dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel dalam bidang penelitian. Instrumen ini diartikan sebagai alat untuk mengumpulkan data mengenai variabel penelitian untuk kebutuhan
penelitian. Baik, di sini ada analisis data kualitatif. Ini dalam implementasinya, analisis data kualitatif dilakukan melalui 3 tahap atau proses, yakni reduksi data, pengorganisasian, dan interpretasi data. Saran Tarpos tahun 1993. Reduksi data diartikan sebagai suatu proses mengidentifikasi data mentah yang telah diperoleh dengan melakukan langkah sumari, pengkodean, dan kategorisasi. Dan pengorganisasian diartikan sebagai proses mengumpulkan atau menyatukan informasi data yang dihasilkan dari identifikasi. Baik, ada penafsiran data kualitatif. Ini sedangkan pendekatan kualitatif sering digunakan untuk penelitian yang bersifat dinamis, biasanya berkaitan dengan sosial. Nah, tulisan dalam kualitatif ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang memadai tentang metode menafsir data penelitian yang bersifat. Sifat dari penelitian kualitatif ini antara lain adalah menekankan kepada kondisi alamiah, peneliti sebagai instrumen penelitian, dan teori dibangun berbasis data temuan atau empiris, serta adanya kesepakatan hasil antara peneliti dan aktor. Kondisi ini mengharuskan kepada seorang peneliti kualitatif dapat mengkondisikan dirinya sebagaimana aktor yang menjadi objek sekaligus subjek penelitian, sehingga memungkinkan peneliti mendapatkan data yang real dan baik. Di sini ada aplikasi penelitian kualitatif atau studi kasus. Di dalam penelitian kualitatif ini, studi kasus sangat sering digunakan. Penelitian kualitatif yang bersifat menggali pertanyaan mengapa dan bagaimana menjadi paduan yang tepat dengan studi kasus. Hal ini karena sifat studi kasus yang mempelajari secara mendalam hingga dapat menemukan realitas. Ada penelitian tindakan kelas. Nah, penelitian tindakan kelas ini adalah penelitian yang dilakukan di dalam kelas menggunakan suatu tindakan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar agar diperoleh hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Penelitian tindakan kelas membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena peneliti harus bisa mengimplementasikan tindakan beserta variabel yang sudah dirancang untuk mencapai hasil yang dikehendaki. Di sini ada pelaksanaan PTK juga, ada beberapa poin, yaitu poin pertama, perencanaan. Pelaksanaan tindakan dimulai dengan mempersiapkan rencana pembelajaran dan skenario tindakan, termasuk bahan pelajaran dan tugas-tugas. Menyiapkan alat pendukung atau sarana lain yang diperlukan, mempersiapkan cara merekam dan menganalisis data, dan melakukan simulasi pelaksanaan jika diperlukan. Poin kedua, pelaksanaan atau fase tindakan merupakan tahapan pelaksanaan tindakan-tindakan atau intervensi yang telah direncanakan. Pada fase ini peneliti sudah harus benar-benar menguasai skenario pengajaran sebelum menerapkan. Baik, dari semuanya ini ada kesimpulannya, mengambil kesimpulan dengan mempelajari penelitian tindakan kelas, ini seperti penelitian kualitatif, pengumpulan data, penelitian kualitatif, analisis data kualitatif, penelitian tindakan kelas, maka kami sebagai mahasiswa dan guru mampu melakukan penelitian untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Terima kasih.